Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pengantar manajemen bisnis syariah. Untuk yang pertama, bagaimana kabar mahasiswa STEBI Bama pada prodi manajemen bisnis syariah dan prodi manajemen haji dan umroh? Ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang badan usaha dan badan hukumnya. Mungkin ada dari mahasiswa mengenal atau mengetahui badan usaha itu apa? Ya, betul. Badan usaha itu suatu kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan atau laba. Nah, badan usaha ini seringkali disamakan dengan perusahaan, tapi kenyataannya itu berbeda. Kalau badan usaha itu suatu lembaga, kalau perusahaan itu tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Nah, sekarang adapun jenis-jenis badan usaha. Untuk yang pertama yaitu jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha, ini digolongkan menjadi 5 jenis kelompok 5 jenis golongan. Yang pertama yaitu badan usaha ekstraktif, yaitu dalam kegiatannya itu mengambil hasil dari alam secara langsung. Contohnya yaitu pertambangan atau pendulangan emas atau intan. Terus yang kedua yaitu badan usaha agraris, yaitu kegiatannya itu mengelola alam sehingga dapat memberikan manfaat yang banyak. Seperti apa contohnya? Yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Next, untuk yang ketiga yaitu badan usaha industri. Adapun kegiatannya itu mengelola bahan mentah menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya seperti apa? Seperti kerajinan tangan, terus industri logam, tekstil, dan lain-lain. Nah, untuk yang keempat yaitu badan usaha perdagangan. Nah, kegiatannya yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Seperti apa contohnya? Seperti supermarket, grosiran, terus pedagang eceran. Nah, untuk yang terakhir yaitu badan usaha jasa. Ya, dalam kegiatannya itu bergerak di bidang pelayanan tentunya kepada konsumen. Contohnya seperti apa? Seperti dokter, bengkel yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, notaris, bank, dan lain-lain. Nah, sekarang yaitu jenis badan usaha itu berdasarkan modalnya itu ada 4. Yang pertama itu badan usaha milik swasta, yaitu seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan badan ini bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. Contohnya seperti koperasi, firma, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu badan usaha milik negara, yang modalnya ini milik negara. Seluruh modalnya ini milik negara. Contohnya seperti apa? Seperti Persero dan lain-lain. Terus yang ketiga itu badan usaha milik daerah, yaitu seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Seperti contoh Bank Jateng, Bank Jatim, PDAM, dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu badan usaha campuran, yang modalnya ini sebagian dari negara dan sebagian pula dari swasta. Contohnya seperti apa? Seperti PT Telkom, PT BNI, dan PT Angkasa, dan lain-lain. Nah, dan sekarang yaitu kita membahas tentang badan usaha menurut badan hukumnya. Ini
digolongkan menjadi 6 ya, 6 kelompok. Yang pertama yaitu badan usaha perseorangan. Ini badan usaha kepemilikannya dimiliki hanya cuma satu orang ya. Semua orang itu bebas untuk membuat bisnisnya tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Tentunya seperti toko, kelontong, pedagang asongan, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu persekutuan firma, badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih ya. Nah, dimana dalam 2 orang itu bertanggung jawab atas perusahaannya. Terus yang kedua yaitu persekutuan komuniter ya, yang kita kenal dengan CV. Ini hal sama juga dengan 2 orang atau lebih. Tapi di CV ini dikenal dengan 2 istilah. Yang pertama itu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini di mana orang itu menanamkan modal plus berhak untuk bertanggung jawab di dalam perusahaannya. Beda dengan sekutu pasif. Sekutu pasif itu orang itu cuma menanamkan modal tanpa ikut campur dalam perusahaannya. Terus yang keempat yaitu perseroan terbatas yang kita kenal dengan PT, yaitu badan usaha yang modalnya diperoleh oleh penjualan saham ya. Pemegang saham itu berhak untuk keuntungannya. Terus yang terakhir yaitu koperasi, yaitu badan usaha yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Terus yang terakhir yaitu yayasan, yaitu suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaannya karena tidak mencari keuntungan. Nah, untuk badan usaha ini didirikan berdasarkan sosial atau hukum. Nah, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan bisa di komen di kolom komentar. Nah, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time.